Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 9 yang berbahagia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan perdana PJJ semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sebagaimana yang sudah kalau di awal-awal semester itu saya selalu menyampaikan materi apa yang nanti kita akan bahas selama satu semester. Kalau dari materi yang ada ini ada 5 bab. Yang pertama, Quran dan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Tasamuh ya, menghargai perbedaan. Artinya tiap orang itu berbeda-beda, kita harus menghargai. Kalau tidak nanti yang terjadi adalah bentrok terus, menganggap paling benar dan lain-lain. Ini kaitannya dengan ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara, yang mengandung ajaran toleransi dan menghargai perbedaan. Nanti kita akan bahas. Kita baca dan kita bahas. Yang kedua, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada. Qada itu ketentuan, qadar itu takdir. Nanti kita akan bahas di sini bahwa Gusti Allah telah menetapkan qada dan qadarnya kepada setiap makhluk, tidak hanya manusia ya, yang ada di alam semesta semua. Yang ketiga, tata krama, santun dan malu. Ini banyak sekali orang-orang yang sudah tidak bertata krama. Tapi ajaran Islam selalu meminta orang Islam untuk bertata krama. Tata krama itu ya baik, sifatnya, akhlaknya baik. Santun itu masuk dalam tata krama sebenarnya. Santun itu tidak meledak-ledak. Orangnya itu menghormati yang tua, menyayangi yang muda, itu antara lain. Malu lah, orang yang sudah kehilangan rasa malu biasanya dia tidak malu-malu melakukan dosa secara terbuka. Dia dengan santainya memamerkan ketika dia melakukan dosa. Itu orang yang kehilangan malu. Yang keempat, penyembelihan, akikah dan kurban. Cara-cara menyembelih hewan. Kemudian ada akikah. Akikah itu menyembelih kambing untuk kelahiran anak. Dan kurban itu menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nanti kita akan bahas. Yang kelima itu ada salah ketik, bukan tradisi tapi tradisi Islam Nusantara. Ya, tradisi Islam Nusantara. Jadi nanti kita bahas kalau pada semester 1 itu kehadiran Islam di Nusantara. Kalau ini sudah masuk ke Nusantara dan ada tradisi yang menjadi Islam, tradisi yang diislamisasikan, tidak menghapus tapi mentradisikan tradisi yang sudah ada menjadi tradisi Islam Nusantara ya. Banyak sekali nanti yang kita banyak ya, bukan sekali, banyak tradisi-tradisi yang tadinya tidak Islami menjadi Islami. Itu kemudian untuk penilaian, nanti penilaian biasa ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ada UH, kemudian ada UHB, ada PTS, ada penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Pokoknya nanti ada penilaian, ini nggak ada ujian nasional ya, USBN atau apa, nanti kita lihat tunggu pengumuman. Itu nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan biasa ada praktek, proyek, kemudian apalagi sesuai dengan keterampilan yang ada gitu ya. Nah, nanti kita lihat sesuai dengan kondisi, berapa kali kita lihat kondisi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, minimal 2 lah targetnya ya, jangan sampai satu pengetahuan. Kemudian ada tugas portofolio, tugas portofolio, tugas terstruktur, tugas kegiatan mandiri tidak terstruktur, bisa individu, kemudian tugas cara bersama-sama. Pak Mujib ingatkan kembali untuk kalian yang nilai rapotnya masih 67 ke bawah, 66, 65 dan seterusnya, nilai PAI baik nilai keterampilannya, terutama keterampilannya, dan nilai pengetahuan, tolong kerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh kalian supaya nilai rapotnya bisa menjadi di atas KKM atau minimal pas KKM lah. Andai kata tidak, nanti khawatirnya kalian ketika melanjutkan nilainya rendah, itu
bisa menggagalkan kalian menuju ke sekolah yang ingin dituju. Ya kecuali kalau kalian nggak ingin melanjutkannya, itulah terserah, tapi sebaiknya ya dikerjakan. Wajib malah, kalau bukan sebaiknya tapi wajib ya, ditunggu. Kemudian untuk apa lagi ya, nilai sikap pengetahuan, nilai apa, sikap spiritual, nilai sikap sosial itu juga tolong kalau komunikasi dengan guru itu yang sopan, jangan petentang-petentang lah. Ya guru itu adalah orang yang berusaha untuk menjadikan kalian menjadi manusia gitu, memanusiakan kalian. Artinya hal-hal yang membuat guru marah ya sebisa mungkin dihindari. Guru yang baik pun tentu saja tidak bersikap arogan terhadap muridnya ya. Saya sebagai guru baik juga tidak akan apa istilahnya marah-marah tanpa alasan atau menegur tanpa alasan, tentu juga tidak. Baik, itu saja mungkin yang bisa Pak Mujib sampaikan. Semoga nanti bisa selesai. Kalau tidak selesai, intinya ada buku yang kalian bisa pelajari selama 1 semester ke depan. Intinya kalian tetap belajar dan bertumbuh sesuai dengan kemampuan kalian, seadanya, semampunya. Ya kalau bisa sih bagus, kalau enggak ya sesuai dengan kemampuan kalian. Pak Mujib akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.